Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alam fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Malam hari ini kita dapat kembali untuk bermajlis dalam rangka membaca kitab Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Al-Qarawi pada bab Fadlul Tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub, bab keutamaan tauhid dan apa saja dosa-dosa yang akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini pertemuan kedua kita akan jelaskan lagi tentang satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lahu fi hadis Ibban. Ada hadis dari Ibban. Ibban itu adalah Ibban bin Amr bin Ajlan Al-Ansari. Dia termasuk dari Bani Salim bin Auf dan termasuk sahabat yang masyhur. Kata Ibban, fa inna Allah harrama 'alan nar. Fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Dan itu hadis dari Ibban, fa inna Allah, sesungguhnya Allah itu haramkan neraka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Allah akan haramkan neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi bukan hanya sekadar mengucapkan la ilaha illallah, tapi yabtaghi bidzalika wajha Allah. Jadi dengan mengucapkan itu dia mengharapkan wajah Allah. Maksudnya ikhlas lillahi ta'ala. Jadi banyak sekali tentang hadis berkenaan dengan la ilaha illallah. Ternyata la ilaha illallah bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah, ada syarat. Dijelaskan dalam kitab Hafiz Imam Ahmad Al-Hakami rahimahullah dalam kitab Sulamul Usul, dikatakan bahwa ada syarat la ilaha illallah. Apabila ini terpenuhi, maka kita masuk dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang diharamkan oleh Allah, neraka. Apa yang masuk di situ adalah dibuat dalam untayan apa? Sa'ir al-ilmu wal yakin wal qabul wal inqiyad nggak bisa baca di sini. Al-ilmu al-manafi lil jahil. Pertama al-ilmu, dia ilmu, alim, tahu tentang la ilaha illallah. Berarti dia lawannya jahil. Artinya munafik, berarti dia tahu la ilaha illallah, mana la ilaha illallah, barang ucap kalimat la ilaha illallah untuk ikhlas.
semata-mata mencari wajah Allah. Nah, jadi ada ilmu, harus ada ilmunya. Yang kedua, al-qabul. Al-qabul adalah menerima. Lawan dari qabul adalah menolak. Menerima konsekuensi yang ada dari kalimat la ilaha illallah. Menerima semua perintah Allah. Inqiyad lahu bi ta'ah, untuk tunduk dan patuh kepada dan penuh ketaatan. Kan gitu. Jadi harus syarat ini. Al-ilmu, al-qabul, al-yakin. Al-yakin adalah fil syak. Kalau yakin berarti dia lawan dari keraguan. Artinya hilangnya keraguan pada dirinya, dia yakin la ilaha illallah. Kemudian al-ikhlas. Ikhlas jelas menafikan kesyirikan. Diucapkan kalimat la ilaha illallah mencari wajah Allah, bukan mencari wajah makhluk. Mencari wajah makhluk jelas syirik. Tapi betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, untuk la ilaha illallah mengharapkan wajahnya Allah. Yang kelima, al-inqiyad al-munafi li tark. Tunduk dan patuh itu menafikan, meninggalkan. Tunduk dan patuh seluruh perintah Allah, oke. Kan yang wajib oke, semua kerjakan. Jadi tunduk dan patuh terhadap perintah lima la ilaha illallah. Yang kedua, al-sidqu munafil kadzab. Jujur. Itu kalimat la itu penuh dengan kejujuran, lawan dari kedustaan. Maksudnya kita ucap kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan hanya 10 kali, rasulkan ribuan kali, tapi kemudian kita menyelisih kalimat la ilaha illallah, gak ada manfaatnya apa yang kita ucapkan. Kenapa? Karena kita tidak menerima konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Yang ketujuh, al-mahabbah. Al-mahabbah berarti lawan dari mencintai. Cinta, harus ada cinta. Dan betul la ilaha illallah ada penuh dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai Allah lebih mencintai hanya sekedar makhluk. Cinta kepada Allah harus kita dahulukan. Buktinya cinta pasti dia mendahulukan apa yang diucapkannya. Kejelasan al-muhib ila ma yuhibbul muti'. Orang yang mencintai itu kepada dicintai dia akan penuh dan ketaatan. Jadi ini harus kita tunjukkan untuk membuktikan bahwa kalimat la ilaha illallah kita itu benar. Bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi penuh dengan apa tadi? Penuh dengan keikhlasan, penuh dan qabul, menerima, inqiyad, tunduk dan patuh, kan? Ada syarat-syaratnya semua. Sehingga tatkala mengucapkan kalimat la ilaha illallah dijamin oleh Allah haram masuk neraka. Syaratnya ya Pak, syarahnya penjelasan secara global. Yukhbiruna hadzal hadis, Allah Subhanahu wa taala sayuslimu min adzabin nar. Jadi Allah ngabarkan kita hadis ini bahwa Allah ngabarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan dari azab neraka setiap orang yang mentauhidkan Allah dan mengamalkan seluruh konsekuensi dari tauhidnya. Qasidan bidzalika, ia bermaksud dengan itu untuk takarrub kepada Allah tanpa riya wala sum'ah. La riya wala sum'ah. Tidak ada perasaan ingin dipuji orang, tidak perasaan ingin didengar orang. Ini kata la ilaha illallah. Jadi mudah la ilaha illallah, tapi bila tidak ada dengan ilmu, wah, tidak ada manfaat, Pak. Kalau kalimat la ilaha illallah, bukankah orang-orang yang kemudian akan menikah dengan kaum musliman, yang muslimah itu kan la ilaha illallah, la ilaha illallah, nikah, program kawinisasi, nikahisasi,
nikah ke orang Islam, kemudian nanti setelah punya anak udah mulai ke gereja lagi dia. Seorang istri gimana? Ya gimana suami kan? Ternyata dari agama beda sampai kemudian ikut kepada suami atas ketergantungan istri pada suami. Tetapi kalau kita terapkan penegak hukum, penegak tokoh-tokoh agama, kamu mesti sama nikah, mesti salam, belajar dulu. Selesai dulu kalimat la ilaha illallah dengan benar. Bukan yang cuma la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu bisa dihafal. Tapi betulkah dia memahami makna kalimat la ilaha illallah? Asyhadu an la ilaha illallah saudara Rasulullah. Proses tentunya. Kita yang Islam turunan saja belum tentu bisa memahami. Bagaimana hanya sekedar ujuk-ujuk kemudian dia paham la ilaha illallah. Bagaimana filah kemenjamin perlu bagi kita yang buku agama, kalau ada orang yang menikah dengan saudara kita, pastikan dulu tahu bagaimana la ilaha illallah. Ilmu itu lebih utama, ya kan? Bukan sekedar ucapannya. Betul kamu kalimat la ilaha itu dipahami dan diamalkan, ya? Dan kamu tahu konsekuensi yang ada di dalamnya. Faedahnya ikhwah, apa faedah di sini ikhwah? La yadkhulun nar man akhlasa tauhidu lillah. Tidak akan masuk neraka orang yang ikhlas tauhidnya kepada Allah. Tidak akan masuk neraka. Harusnya tatkala kita bertauhid kepada Allah, ini kita tahu, maka sampai Nabi Ibrahim tidak merasa nyaman, ya. Mata bulu min ba'di, apa yang akan kau sembah setelah aku, kan? Artinya tidak nyaman, ya. Kita bertauhid, anak kita bertauhid belum tentu, ya kan? Oleh karena apa? Penting kita untuk mentauhidkan diri kita terlebih dulu, tauhidkan diri kita. Semoga nanti anak keturunan kita juga bisa bertauhid kepada Allah. La yadkhulun nar, tidak akan masuk surga orang yang ikhlas tauhidnya kepada Allah. Apa mukhlis sebenarnya? Orang yang ikhlas adalah yang pertama, dia apa? Memahami kalimat la ilaha illallah. Kedua, mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian apa? Dia mendakwahkan pada orang lain untuk bertauhid seperti dia. Ini namanya orang mukhlis, orang ikhlas lillahi ta'ala. Jadi enggak kemudian kita kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian kita biarkan orang lain kan mau iman kayak apa kayak terserah masing-masing. Enggak gitu ya, Bang. Terkala kita memahami sesuatu ilmu, maka tetangga kita kanan kiri punya hak untuk memahami apa yang kita pahami. Maka minimal kita sampaikan. Perkara ikut, ya, ikut ngaji atau tidak perkara lain. Hidayah di tangan Allah. Kita hanya melepaskan kewajiban kita bahwa dia punya hak seperti saya. Hak berarti dia wajib bagi saya untuk menyampaikannya. Apa yang saya pahami dari kalimat la ilaha illallah. Ini mukhlis, memahami maknanya, mengamalkan maknanya, kemudian mendakwahkan kepada orang. Ini namanya mukhlis. Kita mukhlis, kita ikhlas itu kayak mana sih Ustaz? Ada yang bilang ikhlas itu seperti itu loh, seperti kita buang hajat, keluar selesai itu ikhlas. Iya sebelah. Ini orang kurang ajar terhadap syariah. Ikhlas yang begitu besar, begitu agung dalam agama kita hanya dimisalkan seperti itu. Maka kita senang. Ikhlas itu butuh ilmu, ikhlas itu butuh amal, ikhlas itu butuh tindakan. Ini kayaknya tidak cukup kita katakan yang penting kita ikhlas. Ikhlas ini seperti apa ikhlas? Ya. Khawal fillah azani wa iyyakum ajmain. Yang kedua, la tusnul aqwal wal a'mal illa bi niyyati taqarrub ila Allah.
dan perbuatan kita ini tidak akan pernah benar kecuali kita niatkan untuk taqarrub kepada Allah. Berucap, terkala kita berucap Allah mendengar, terkala kita berbuat Allah melihat, maka niatkanlah taqarrub kepada Allah, maka menjadi manfaat bagi kita. Ucapkan la ilaha illallah, maka taqarrub kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ya, taqarrub kepada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, terus kita ucapkan terus sebagai bentuk cinta. Kalau cinta kan betul, cinta itu ingat ingat kalau cinta. Khonfillah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Yang ketiga, isbat sifatul wajah lillahi ta'ala. Ini menetapkan dalam hadis ini kita menetapkan sifat wajah Allah. Allah punya wajah, ya Allah punya wajah. Tapi bagaimananya di luar akal, nggak boleh kita katakan bagaimana. Kalau bagaimana di luar akal. Tapi Allah punya wajah. Bagaimana wajahnya Allah? Allah Ta'ala alam. Kita nggak paham. Tapi kita menetapkan apa yang Allah tetapkan, kita menetapkan apa yang Rasulullah tetapkan. Tidak boleh kita mengatakan, nggak boleh mengatakan wajah. Kalau kita wajah, kita berarti menyamakan makhluk. Yang menyamakan makhluk siapa? Apa kemudian kita tatkala kita menetapkan Allah punya wajah, Allah itu seperti kita? Enggak. Kalau kita menetapkan Allah punya mata, Allah itu seperti makhluk? Enggak. Kita tidak menetapkan Allah seperti kita karena kita nggak tahu. Kaifiatnya kita serahkan kepada Allah. Allah punya mata, ya Allah basir, Allah melihat, betul Allah punya mata. Allah sami, Allah mendengar, Allah mendengar. Kalau punya telinga. Tapi bagaimana telinga Allah? Bagaimana tahu Allah? Allah Ta'ala alam, kita nggak tahu kaifiatnya. Jangankan kita dengan zat yang sangat mulia itu Allah, dengan sama makhluk aja begitu sama kok. Kita punya mata, ya monyet punya mata sama. Apa mata monyet mata kita? Ya beda, ya kan? Baru saja dengan makhluk saya beda, apalagi dengan zat yang kan mulai tidak boleh kita mengatakan kaifiatnya. Ya. Tidak menetapkan itu jadi bahaya, Pak. Tatkala kita menolak satu sifat, kaidahnya sama dengan menolak semua sifat. Maka kita hanya menetapkan apa yang Allah tetapkan, selesai. Sebagaimana Allah menetapkan tentang istiwanya Allah. Masa antum bisa hafal ABC tapi di mana Allah nggak bisa nentukan? Allah nentukan Allah di langit, Rasul nentukan Allah di langit. Kamu mengatakan Allah tidak di mana-mana, ada di mana-mana. Ini akidah ya Allah, jangan kira ini akidah ini. Kita kata sudahlah, kita jangan ribut lagi, dia menentukan ya sana tentu. Daerah ini akidah ini. Ahlussunnah ini berhati-hati dalam perkara ini. Ya. Bagaimana sikap Imam Ahmad bin Hanbal dalam menentukan sifat Allah, dalam menentukan Al-Quran adalah kalamullah, merupakan perjuangan yang sangat kuat. Gak mudah. Kalau hari ini kita akan digoncangkan orang, undang ya. Kami memahami Allah istiwa al-arsh. Bagaimana istiwanya Allah Ta'ala? Tetapi Allah kabarkan Allah al-arsh istawa, Allah bersemayam di atas arsh. Dijelaskan dalam ayatnya, beberapa ayat. Dijelaskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkala ada jariyah, ya jariyah, aina Allah? Allah fis sama. Wa manana anta Rasulullah. Kata Rasulullah, atikha fa inna mu'minah. Merdekakan dia karena sesungguhnya dia telah beriman. Gitu ya Allah. Sementara kita orang merdeka tidak bisa menentukan Allah. Dan ini perkara besar dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beda dengan Al-Asy'ariyah ya. Kalau Asy'ariyah dulu awal-awalnya jadi Asy'ariyah mutaqaddimin. Mutaqaddimin kan ada Asy'ariyah tuh
Asy'ari itu terbagi dua, al-asyar mutaqaddimin dan mutaakhirin. Dulu menentukan uluullah, mereka menentukan bagaimana sifat ulunya Allah dalam kitabnya. Tapi kemudian dalam perjalanan mereka merubah, mereka tidak menentukan ulunya Allah. So, kalau menentukan ulunya Allah, kita akan menyamakan dengan makhluk. Itu alasan mereka. Jadi harus mempunyai sikap yang tegas, yang jelas dari ahlu sunnah wal jamaah dalam perkara akidah. Dalam perkara yang lain tidak masalah karena majalnya ijtihadiyah. Perkara akidah harus perkara yang tegas, tidak mencela-mencela ya. Perkara ini, yang ini, perkara ini talfik. Kalau perkara fikihnya misalnya, kalau seperti ini kita ke Imam Ahmad bin Hanbali lah, sekali kita Maliki lah, enggak kita Syafi'i lah. Tetapkan bahwa beriman, beramal itu harus berdasarkan Alkitab wa Sunnah, bukan kata kiai, bukan kata ustaz, tapi Alkitab wa Sunnah. Adapun mereka hanya satu bentuk pembelajaran, itu bagaimana cara memahami dengan mudah sehingga kita sampai pada fikih yang benar. Baik. Khawatilah azani wa ikum ini hadis yang kedua. An Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Musa ya Rabb alimni shay'an azkuruka wa atuka bika. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabb kullu ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa law anna samawati sab' wa amiruna ghairi wal ardina sab'a fi kifah wa la ilaha illallah fi kifah ma adat bina la ilaha illallah. Abu Sa'id al-Khudri semoga Allah meridainya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Musa berkata kepada Rabbnya, ya Rabb ajarkanlah kepadaku sesuatu yang dengannya aku akan berzikir kepadamu dan akan berdoa dengannya. Apa kata Allah? Qul ya Musa la ilaha illallah. Ya Musa, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Musa kurang puas. Apa kata Musa? Ya Rabb, ya Tuhan, kullu ibadika yaquluna hadza. Seluruh hamba mengatakan ini. Apa kata Allah? Qala ya Musa, law anna samawati sab'a, andaikan langit yang 7 ini serta penghuninya selain aku, dan kemudian bumi ini yang 7 ini di dalam satu kifah, dalam satu timbangan emas itu, dalam satu kifah, wa la ilaha illallah fi kifah, dan kalimat la ilaha illallah dalam kifah dalam satu timbangannya, maka ma bina la ilaha illallah, dia akan lebih berat la ilaha illallah. Betapa pentingnya kalimat la ilaha illallah. Musa mengatakan, ya Rabb, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku bisa berzikir denganmu dan bisa berdoa denganmu dengannya. Kata Allah, la ilaha illallah. Maka dia bersebut dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ucapkan kalimat la ilaha illallah dengan benar dari hati ke mulut. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tanpa harus dirubah. La ilaha, la ilaha, la ilaha illallah, illallah, Allah. Ini penyesatan. Tidak pernah ada ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah seperti itu. La ilaha illallah dan bersama. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa istirahat yang memaksakan diri? La ilaha illallah. Tengok apa sarahnya ikhwah dari hadis ini? Yukhbiruna nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Musa alaihi salam. Nabi kita ngabarkan bahwa Rasul kita yaitu Musa alaihi salam, Rasul talaba minallahi syai'an, meminta kepada Allah sesuatu min anwa'il ibadah, dari jenis ibadah yang khusus tentunya, yang khusus dengannya likai yusni alaihi, agar dia bisa memuji Allah
wa yatawassalu ilaihi, dan dia bisa tawasul kepada Allah idza da'a, apabila dia berdoa. Ini minta khusus Nabi Musa. Nah, kemudian fa'arsadahul bari subhanahu ila kalimatul ikhlas. Kemudian Allah mengarahkan dia, membimbing dia untuk mengucapkan kalimat ikhlas, la ilaha illallah. Walamma talaba Musa ghairaha, tatkala Musa meminta selainnya, karena liintisariha bainan nas, karena kalimatnya sudah tersebar antara manusia. Akhbar Rabb azza wa jalla, kemudian Allah mengabarkan kepada Musa, anna hadzal jumlah, sungguhnya jumlah dari kalimat la ilaha illallah, dari kalimat ini, jumlah itu dalam bahasa Arabnya kalimat. Kalimat la ilaha illallah ini minadz zikir, termasuk dari zikir, laudian, andai dia ditaruh di kifatil mizan, ya, di timbangan, satu timbangan, kemudian dan langit 7 serta penghuninya selain Allah, dan ini kan di sini ada langit 7 dan penghuninya selain Allah, berarti Allah di mana? Di langit dong. Dijelaskan. Allah juga di langit, karena di langit yang 7 serta penghuninya selain aku. Berarti Allah di langit. Dan bumi yang 7 beserta kebesarannya. Kita lihat bagaimana bumi ini satu bumi 7 bumi. Insyaallah dari satu timbangan, maka la ilaha illallah akan lebih berat ketimbang yang tadi, bumi 7 bumi, langit yang 7 serta penghuni semuanya, akan apa? Akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Al-faedah ya, apa faedahnya? Yajuz li syakhs ayyas'al Allah syai'an yakhusullah bihi. Boleh bagi seseorang untuk minta kepada sesuatu yang khusus baginya. Jadi kita minta kepada Allah khusus itu kita boleh. Ya Allah, ajarkanlah saya itu, ya Allah, ilmu yang bermanfaat tentang, misalnya tentang ilmu pengobatan. Ajarkan ya Allah tentang perkara ini. Enggak masalah. Ini kau minta tuh, selagi mintanya kepada Allah. Boleh. Sebagaimana Musa minta khusus untuk dirinya, maka ditujukan dengan kalimat la ilaha illallah. Yang kemudian yang kedua, anna rasul la ya'lamuna illa ma 'alamullah bihi. Sungguhnya Rasul tidak akan mengetahui kecuali apa yang Allah ajarkan. Rasul, Pak, Rasul Musa, seluruh Rasul, mereka dijadikan Rasul karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya begitu pula kita akan tahu sesuatu kalau Allah ajarkan kepada kita. Maka bagaimana supaya Allah ajarkan kepada kita? Ya belajar sungguh-sungguh, maka Allah akan ajarkan kita. Kita sungguh-sungguh, Allah akan ajarkan kita ilmu. Bagaimana Allah mengajarkan ilmu? Bisa mudah kita dalam memahaminya. Kan banyak orang yang juga ilmunya sama, bunek pikirannya, nggak paham saya. Aku nggak paham, cuma sampai ke begini aja nggak paham. Jadi alhamdulillah dengan mudahnya kita bisa memahami, berarti inilah nikmat yang Allah berikan kepada dibuka oleh Allah sedikit demi sedikit pintu hidayah. Dan perkara yang sangat penting, ya la ilaha illallah. Sampai kita ini besar dan dididik di dalam keluarga Islam, gak paham kalimat la ilaha illallah. Sampai kemudian la ilaha illallah tidak berarti. Tapi kalau tadi sudah kita pahami, ada ilmunya, ada ketundukannya, ada keikhlasannya, salah nama la ilaha illallah akan lebih bermanfaat bagi kita. Yang berikutnya isbat sifatul qaul lillah, menetapkan sifat qaul. Allah punya sifat qaul, Allah punya sifat qaul. Yang kemudian kita juga menafikannya. Ada satu kelompok Islam
yang karena takutnya menetapkan sifat Allah, dia tolak dulu sebagian. Ada yang kemudian ditolak semuanya. Yang menolak sifat Allah. Bukankah secara logika kita, segala sesuatu yang punya zat pasti punya sifat. Ini saya sampaikan, batu yang ingin di pinggir jalan itu dia punya zat pasti punya sifat. Ini batu lancip, batu pipi, batu bulat, punya sifat. Bagaimana kemudian kita nolak? Oh, gak punya sifat. Nyatanya kok dia pipi, bundar, bukan sifat. Zatnya batu, tapi sifatnya banyak. Bagaimana dengan Allah yang mulia? Hanya karena apa? Ingin supaya terhindar dari subhat, tapi justru dia melakukan perbuatan subhat yang baru. Mesti kita katakan ini kan qauli sifat. Kalau nama sifat Allah, tidak semua sifat jadi nama Allah. Tetapkan saja sifat Allah. Tapi jangan menetapkan kaifiatnya. Kalau kaifiatnya di luar kemampuan manusia tidak boleh, haram. Kita menentukan kaifiat. Yang berikutnya isbat an-nasyaratan maskunah, menetapkan bahwa langit itu ditempati. Ada penghuninya, Langit ada penghuni, Allah telah jelaskan. Langit yang 7 serta penghuninya selain aku. Ada penghuninya. Siapa penghuninya? Para malaikat. Yang kita membayangkan, ada orang di planet sana. Seperti kita juga. Allah Ta'ala, Allah tentukan di sana ada penghuninya dari para malaikat. Jadi sampai langit pun ada penghuni. Isbat anal ardu sabal kasamawat, menetapkan bahwa bumi 7 seperti langit. Langit ada 7, bumi ada 7. Langit yang bertingkat-tingkat. Bagaimana bumi? Berlapis-lapis. Paham kita? Mana bumi yang berapa? Kedua, ketiga, keempat, 5, 7. Jelas bumi ada 7. Jelasan Ar-Ra'd, bumi yang 7, langit yang 7. Apalagi kalau kita bayangkan nanti dari hari akhir, tatkala kita dibangkitkan di dalam kubur, langit diganti oleh Allah. Bukan langit seperti ini, bukan bumi seperti ini. Tidak lagi seperti itu. Ya. Yauma tubaddalul ardu was-samawat, ya, lil wahidil qahar. Seperti itu. Jadi akan diganti oleh Allah langit dan bumi. Hingga nanti kita di alam nanti di padang mahsyar, ada beberapa ada, kalau nggak salah literal dibangkitkan pada mahsyar. Kemudian apa? Ada yang diberikan catatan amal, kemudian dihisab. Apalagi kemudian apa? Ada haud, telaga Nabi, kemudian titian sirat, kemudian baru kepada ke surga neraka. Ada syarat tertib ya, ada syarat tertibnya. Luar biasa ya Pak. Jadi perjalanan kita sekarang di bumi, di dunia ini sebentar ya Pak. 70 tahun itu sebentar. Kita akan lama nanti dalam hisab, lama sekali. Dari sejak kita dibangkitkan sampai masuk surga, lama sekali prosesnya. Tapi kita hidup hanya sekedar kata Nabi apa? Umurnya umatku 60 sampai 70 tahun. Itu yang harus berpikir, berapa lagi sisanya. Gak lagi patut kita untuk apa? Untuk berleha-leha. Kita lagi patut untuk melakukan perbuatan sebagaimana dulu kita lakukan, misalnya
Nah, kita ini bukan lagi anak muda. Kita ini sudah masuki umur senja. Kita bentar lagi ya. Bisa jadi umur kita yang tersisa ini lebih sedikit ketimbang yang telah kita lalui. Benar nggak? Mungkin nggak akan lebih banyak. Umur 20 tahun mungkin ya. Umur sudah 50 tahun kayaknya ya yang akan kita lalui ini sedikit lagi timbang sudah kita lalui. Masya Allah. Teruskan ya Pak. Isbat mufadil bainal amal. Isbat ada keutamaan di antara amal. Amal itu masing-masing ada keutamaan masing-masing. Tinggal kita pilih mana yang lebih utama. Itu aja. Ini amal sunnah taib yang lebih utama yang mana. Itu aja. Lalu kita memilih mana yang lebih utama. Bayanu idhami wa fadl la ilaha illallah, penjelasan tentang agungnya dan utamanya kalimat la ilaha illallah. Ikhwan, apa kaitan hadis ini terhadap bab ini? Haitsu dalla hadis ala anna kalimat tauhid la ilaha illallah hiya abdul azkar wa athqaluha fil mizan. Hadis ini menunjukkan bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah adalah zikir yang lebih abdul, yang lebih utama, wa aqallu fil mizan, dan lebih berat dalam timbangan. Apa susah kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan kemudian kita enggak tahlilan, tapi kita lupakan tahlilan. Ya. Keliru dong. Kita tidak tahlilan ya seperti itu, format seperti itu kita tidak laksanakan tahlilan. Tapi tahlilan tetap tahlilan kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pergi kita ingat la ilaha illallah. Tambah lagi la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. Terserah kita cari mana yang lebih mudah di lisan kita untuk kita ucapkan. Baik, belum azan belum? Belum lagi. Ini ada hadis. Satu hadis lagi ya. Kita baca hadis ini satu ini. Wa Tirmidzi wa Hasan an Anas qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibn Adam law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Hadis itu Tirmizi dan dihasankan oleh Tirmizi dari Anas. Ia berkata, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata, dan diskusi ya. Qala Allah Ta'ala, ya ibn Adam, wahai ibnu Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya, andai kau datang kepadaku dengan sepenuh bumi ini kesalahan. Kita datang kepada Allah dengan membawa kesalahan sepenuh bumi ini, nggak terbayang banyaknya dosanya. Tummalah kita nih, kemudian kau menjumpai aku, la tusriku bi syai', kemudian kamu menjumpai aku dalam keadaan tidak musyrik sedikit pun kepadaku, la ataituka bi qurabiha maghfirah, sungguh aku akan datang kepadamu dengan apa? Dengan sepenuh bumi juga pengampunan. Jadi ampun Allah. Kau datang kepada membawa dosa-dosa, seabrek-abrek dosa, tetapi kamu mati dalam keadaan tidak musyrik sedikit pun kepada, terjaga betul-betul tidak musyrik kepada Allah, maka aku kedatangkan kepadamu sepenuh bumi pengampunan. Allah akan ampuni.
Ini keutamaannya, keutamaan tauhid. Maka terus kita bertauhid kepada Allah terus. Dan tauhid harus dijaga ya Pak. Tauhid ini harus dijaga karena tauhid itu utama. Tetapi tauhid juga harus dijaga. Yang merasa bosan kita dengan tauhid. Itu apa? Untuk membangkitkan kita, untuk menjaga tauhid yang ada. Sebab kita butuh kawan, butuh teman, ya kan? Dalam hidup itu kan, kalau kawan dan teman kita ini tidak bertauhid kepada Allah, maka sesekali kita akan dibawa kepadanya. Kalau tauhid di perkara yang agung, jadikan, ya kan? Jadikan prinsip dalam hidup kita. Saya harus bertauhid. Bersyukur kalau punya komunitas tauhid. Kawan kau juga bertauhid kepada Allah. Karena berkali-kali saya sampaikan, ikhwah, kalau bertauhid pasti ibadah. Tidak semua orang beribadah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting sekali. Tauhid terus, jangan kau merasa bosan. Sampaikan lagi Syekh bin Baz nggak pernah bosan nih, Pak. Ngajarkan tauhid terus setiap hari. Puluhan tahun. Nggak pernah bosan ngajarkan tauhid, ajarkan. Karena untuk menjaganya. Untuk menjaga supaya kita bertauhid kepada Allah. Menjaga supaya kita yakin kalau kita bertauhid kepada Allah, kita dapat keutamaan seperti ini. Hari ini kan lunturnya akidah kaum muslimin terkadang dia bertauhid. Harusnya terkadang kita bertauhid kepada Allah, musuh takut kepada kita. Setan, iblis takut. Ini jangan ngomongin musuh manusia, setan, iblis masih takut kok. Harus kita yang ditakuti, bukan kita takut padanya. Keutamaan. Kalau kita masih takut, masih takut hidup, takut macam-macam. Apa takut? Ingat, yang penting kita mentauhidkan Allah di mana saja kita berada. Bertauhid. Karena masalah tauhid ini kalau kita kaji, ini tidak akan pernah habis. Kitab saya satu ini saja butuh waktu yang lama kita menyelesaikannya. Belum lagi sana yang lain, judul yang lain. Artinya jangan sampai kita bosan-bosan dalam menyelesaikannya. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.